Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya berolahraga sudah kisaran 4 putaran penuh, dan sini saya menunjukkan perjalanan saya 1 putaran penuh lagi untuk mencapai 5 putaran penuh dari SP1 sampai SP3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk semua para kawan, terkhususnya suka lari SP Plaza dan Batam. Dan di sini saya sudah lari dengan sepenuh hati, serta dapatkan kesehatan yang berlimpah. Untuk Pak Said, Pak Miring, dan rekan-rekan lainnya, semoga bisa dapat bergabung kembali di SP Plaza. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saya. Putar lagi. Hidup olahraga, sehat, semangat. Pak Miring, Pak Said, Pak Dedi, and tim, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji kita atas rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana pada hari ini saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan rutinitas pagi hari ini. Hari Sabtu, untuk melaksanakan program kita, yaitu menjalankan pola hidup sehat, agar pada kesempatan kali ini teman-teman yang ada di grup, bapak-bapak atau anak-anak muda yang bisa menjalankan aktivitasnya dari segi makanan, kesehatan, dan olahraga yang harus kita lakukan untuk setiap harinya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan motivasi untuk para bapak dan para pejuang Run Batam SP Plaza agar bisa bersatu kembali dalam kegiatan lari bersama tim, yaitu aktivitas yang sering kita lakukan untuk program kita untuk pola kesehatan hidup, maupun dari segi istirahatnya, segi olahraganya, segi pola makannya, dan segi yang lain yang harus kita lakukan. Dan kali ini saya atas nama Zulham Hidayat untuk melakukan proses pemanasan dini. Dan sekarang saya masih berusia 25 tahun,
Dan sebentar lagi tanggal 25 nanti bulan September saya masuk ke 26 tahun. Semoga kesehatan kita bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk pada para orang sudah berumur yang sudah injak lansia atau 50 tahun ke atas. Semoga bisa diberikan kesehatan lahir dan batin, kesehatan hidup, kesehatan rezeki keluarga, kesehatan masa depan, kesehatan untuk cucu-cucunya nanti. Semoga untuk bapak-bapak bisa melakukan olahraga secukupnya dan tidak boleh over. Kenapa? Karena semakin bertambah umur akan semakin berkuranglah fisik yang kita lakukan pada harinya seperti biasa. Dan sekarang saya insya Allah mau menginjak umur 26 tahun dan di sini saya bisa menjalankan aktivitas lari pagi dan seperti biasanya. Dan untuk kali ini saya bisa menyeimbangi pola nutrisi saya dari segi olahraga, istirahat, dan segi nutrisi atau makan dan vitamin-vitamin lainnya bisa saya laksanakan dengan baik untuk selama kita bergabung kurang lebih 5 tahun ini dalam olahraga rutin di SP Plaza. Walaupun sempat putus-putus juga saat itu, dan saya di sini akan bergabung kembali dalam aktivitas kita untuk ulang tahun ke-5. Insya Allah sudah 5 tahun kita berjalan di SP ini, berkumpul bersama rekan tim. Insya Allah bisa dapat kesempurnaan atau solidaritas dari kita. Semoga kita dapat dipanjangkan umur, dan untuk di hari masa tua nanti saya bisa mengatur pola hidup saya dari pola makan, pola istirahat, dan pola tidur yang cukup. Istirahat dan tidur itu mungkin bisa saya kembangkan, walaupun segi nutrisi dan segi makanan, dan jangan terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan fatal dan cedera pada fisik kaki maupun tangan. Dan disinilah kita bisa melakukan pergerakan kita, pemanasan fisik tubuh kita, dan yang lain yang harus kita lakukan, serta bisa mendapatkan hidup kita yang lebih bahagia lagi. Dan untuk para pejuang lari, semoga kita bisa dapat bersatu kembali dalam aktivitas kita. Dan bagi yang sakit agar bisa disembuhkan oleh Allah SWT dalam cara yang lain. Mungkin Allah sembuhkan dengan pola hidup yang sehat, nutrisi yang baik, dan kurangi namanya aktivitas lainnya, dan seringlah pemanasan dini. Semoga fisik dan tubuh bisa aktif kembali dan bisa bergabung
untuk kita run datang SP Plaza. Dan di sini saya lagi posisi di SP Plaza ya. Di sini saya menjalankan aktivitas jalan. Tadi sudah lari kisaran 5 putaran penuh dari SP1 sampai SP3. Itu satu putaran kisaran 1,70 atau 1,72 km. Insya Allah ya, tadi sudah saya hitung satu putarannya itu kisaran 1,70 km sampai 1,72 km. Jadi sehingga bisa mendapat jarak yang saya tempuh tadi kisaran 8 kilo 56 km dengan kecepatan atau AVG pace yaitu 5,24 km per jam. Dan untuk moving time tadi memperoleh kisaran 46 menit 13 detik dan elevation gain kisaran 46 meter, dan masih banyak yang lainnya yang harus kita jelaskan dari aktivitas lari kita tadi. Insya Allah saya sudah kurang lebih 10 menit berhenti berlari, dan sekarang saya melanjutkan aktivitas saya yaitu jalan santai, yaitu untuk menetralisirkan tubuh kita tadi. Karena tadi saya jam 6 lebih saya mengisi perut saya dengan sebuah nasi dan berisi lauk ayam dan tempe. Tujuannya untuk mengisi keadaan perut yang kosong, agar tadi jam setengah 8 lewat saya menjalankan aktivitas saya dari di SP Plaza, terutama yang saya bilang tadi 5 putaran penuh dari SP1 sampai SP3 dengan kisaran jarak satu putarannya 1,70 km hingga 1,72 km. Dan itulah bisa kita lakukan untuk setiap harinya, terutama bagi yang para pekerja, agar bisa membagi waktunya untuk berolahraga, agar supaya badan tetap sehat dan bugar. Bukan olahraga aja yang kita penuhi, nutrisi harus kita jaga, pola makan harus kita penuhi, sehingga perut kita tidak over atau gemuk atau melalui standar berat, dan hingga terbentuklah sebuah obesitas yang tinggi. Dan untuk para kali ini, untuk para kaum pelari atau para masyarakat yang ada di Raden Batam ini, masyarakat Batam ini semoga bisa meluangkan waktunya, walaupun Anda bekerja, dan bisa menjalankan aktivitas kalian untuk melakukan waktu sedikit saja untuk olahraga di hari Sabtu dan Minggunya ketika libur. Tidak rugikah kalian untuk melaksanakan kegiatan kalian agar kalian bisa menjaga pola gizi kalian, karena setiap nasi yang kalian makan atau lauk yang kalian makan itu mengandung karbo dan gula. Di dalam karbo itu terdapat zat gula yang mengandung di sebuah beras dan berbentuk nasi, dan sehingga sudah dipelajari dalam ilmu gizi itu kita makan nasi putih kisaran 1 on itu kisaran
lemak yang gula yang diperoleh 75 gram, dan sehingga kalian menempuh nasi kisaran 2 on dan memperoleh 150 gram. Inilah yang harus kita jaga dari pola hidup kita. Semoga kita bisa mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Bukan nasi saja yang kalian peroleh, sayuran, ikan, lauk-lauk, cabai dan lain-lain. Semoga kalian bisa memberikan tubuh kalian tersenyum untuk melihat kondisi badan kalian yang gemuk atau sudah over. Artinya over itu bisa kita jauhkan dari pola kalian, pola yang harus kalian jaga kok dari pola makan kalian, sehingga kalian bisa menjaga diri kalian, tubuh kalian, bukan menjaga muka kalian biar kalian cantik, biar kalian ganteng. Itu hal-hal yang sudah dibinasakan oleh Allah SWT, atau hal-hal yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Walaupun ganteng dan cantik, tapi tetap terjaga tubuh kalian supaya kalian tidak over atau obesitas. Dan obesitas level 1 hingga obesitas level 2. Dan kalian, sebelum kalian kena obesitas, dan perbaikilah tubuh kalian saat ini. Dulu saya pernah bekerja juga di sebuah perusahaan 3 shift, tapi dalam 3 shift itu saya bisa memberikan waktu saya untuk berolahraga. Setidaknya dalam satu hari itu 4 km, itu sudah baik untuk tubuh kita. Tetapi kalau kalian over dari segi makannya 2 kali sehari, tapi kalian makan 1 piring penuh, itu sama aja nol hasilnya. Kenapa? Karena pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Itulah yang kalian alami ketika kalian bekerja. Pemasukan ini, ya, pemasukan lebih banyak hingga daripada pengeluaran. Supaya kalian bisa, saya lanjutkan pembicaraan saya tadi, yang ketika kalian bekerja, kalian pasti menghasilkan penghasilan atau disebut dengan pemasukan. Seperti pemasukan kalian dalam tiap bulannya, yaitu 4,5 juta, itu standar UMK Batam kurang lebih. Dan pengeluaran kalian kisaran 3,5 juta, itu sudah dianggap berlebih 1 juta penghasilan atau pengeluaran pemasukan sisa dari hasil pemasukan pengeluaran yang kalian peroleh. Itulah yang harus kalian tabung untuk masa depan kalian, supaya kalian bisa menghidupkan masa depan kalian dengan sukses dan jaya. Itulah sebuah perumpamaan tadi. Semoga kalian bisa termotivasi dari kalian kerja tadi, pemasukan pengeluaran. Sama juga dengan olahraga. Jika kalian berolahraga itu saran 4 km, itu mungkin gula yang terbakar mungkin sedikit, makanya kalau kalian sedikit membakar gula dan sedikitlah makan Anda. Kenapa? Biar terjaga tubuh kalian, supaya badan kalian tetap terawat dengan baik. Bukan kalian ini malah makan yang over, cemilan yang banyak, tapi gerak tidak ada. Geraknya cuma bersihin rumah, yang perempuannya bersihin rumah,
nyapu, ngepel lantai, walaupun cuci piring dan lain-lain, itu mungkin belum cukup untuk kalori yang kalian keluarkan dari hasil pemasukan kalian tadi, seperti nasi, lauk-lauk, sayuran, atau cemil-cemilan. Mungkin kalian makan jam 1 hari, emang 3 kali sehari, tapi harus jalan 3 kali sehari itu kalian makan nasi misalkan 2 kali dan cemilan sekali. Bukan arti kata kalian makan 3 kali sehari, nasi 3 kali dan cemilan 2 kali, itu mungkin salah ya. Maka disitulah pembentukan sebuah lemak. Apalagi kalian makan di malam hari dan kalian tidak ada gerak satupun, itulah terjadi pembuntalan dalam tubuh kalian, sehingga kalian bisa mengakibatkan sebuah gemuk atau obesitas yang tadi dijelaskan. Obesitas level 1, obesitas level 2. Sebelum kalian masuk ke tahap obesitas, lebih baik kalian kurangi berat badan Anda dengan cara bergerak. Kalau kalian tidak kuat berlari, berjalan pun boleh, kisaran 5 km itu sudah cukup untuk tubuh kalian. Kenapa? Karena jalan itu adalah sebuah kalori yang mengeluarkan yang sangat efektif dalam tubuh kita, dan racun yang keluar dalam tubuh kita. Bukannya kita mengepel lantai, menyapu rumah, membersihkan rumah, tetapi hal-hal yang penting di luar untuk tiap harinya wajib kalian lakukan. Kalau tidak bisa kalian dalam tiap hari dan seminggu 2 kali, mungkin sudah cukup Anda untuk memperbaiki hidup Anda sendiri. Karena dari pola gaya hidup kalian, atau bapak dan ibu, mungkin bapak dan ibu pernah bekerja di sebuah perusahaan dan tidak ada waktunya untuk meluangkan waktu untuk berolahraga. Alasannya hari Minggu untuk beristirahatkah? Alasannya hari Sabtu mungkin kalau libur istirahatkah? Mungkin kalau Anda tidak biasa dengan sebuah pembakaran kalori, mungkin cuma pembakaran kalori seperti masak, nyapu, dan lain-lain, itu tidak cukup. Kenapa? Karena mungkin ada tipe fisik orang yang dia mudah gemuk, dan ada aja tipenya gennya itu susah gemuknya. Itu tergantung gen atau hormon atau disebut dengan insulin. Jadi di sini kita bisa menjelaskan yaitu cara merawat tubuh kita. Walaupun bapak dan ibu sudah melakukan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, makan yang teratur, tetapi ada tapinya. Pemakanan zat-zat gula yang berlebihan, cemilan yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan fatal. Kenapa fatal? Karena bapak dan ibu cuma mengandalkan membersihkan rumah, tidak pernah berjalan keluar, tidak pernah berolahraga, lari sedikit pun tidak pernah. Jadi disitulah terjadi pembakaran lemak. Dan ada yang bilang, kenapa dalam 1 bulan cuma tembus 2-3 kilo, padahal badannya gemuk. Mungkin kalau saya bisa 10 kilo dalam 1 bulan, kalau badan gemuk kali saat itu. Kenapa? Itu tergantung niat Anda. Bagaimana kalian niatnya untuk mencari ilustrasi-ilustrasi yang positif, seperti beribadah, seperti belajar, seperti mencari kerja. Di situlah kalian bisa membinasakan diri. Di situ kalian bisa niat untuk melakukan pola gaya hidup sehat Anda. Semoga Anda bisa kembali merawat tubuh dengan baik dan sempurna, dan terlihat bukan langsing kali, tetapi bagus dan tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Itu disebut dengan ideal.
ya. Di sini bisa kita bandingkan orang gemuk sama orang yang tidak gemuk ya, yang normal ya. Orang gemuk dia biasanya mudah ngantuk, tetapi orang yang normal, tidak gemuk, tidak kurus, itu ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya tidak berlebihan zat gula. Karena apabila berlebihan zat gula, zat tubuh kita akan terjadi ngantuk. Itulah reaksi-reaksi dari tubuh kita supaya kita bisa memperbaiki diri kita, bukan dari segi sifat, bukan dari segi akhlak, sifat atau akhlak akidah, tetapi dari segi tubuh, dari segi yang lain harus dijaga. Kenapa? Karena pola hidup saat itu sangat penting, apalagi badan-badan yang buncit itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi tetap dijaga. Bagi yang masih muda, tolong ditingkatkan kembali masa mudanya, jangan sampai menyesal nanti sudah tua. Dan yang sudah tua tolong diperbaiki lagi. Mungkin bisa, tapi jangan terlalu over, karena pernafasan itu sudah kurang ya kalau sudah berumur gitu ya, sudah berumur apalagi udah masuk 40 ke atas, itu harus kita kurangi olahraganya. Jangan sampai kita berlebihan agar akan menyebabkan sebuah penyakit dalam tubuh kita. Boleh kita olahraga tapi jangan over. Sekian, terima kasih pengarahan dari saya. Apabila kata-kata saya mungkin sangat menyinggung perasaan bapak dan ibu atau teman-teman atau kerabat-kerabat lainnya satu tim, itu bisa dimaafkan. Sekian pengarahan dari saya tutup dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa beribadah dengan baik. Boleh kita beribadah, tapi ibadah number one ya. Sekian pengarahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.